Jangan lupa makan-makan gratis, bos. Itu bakso apa gratis ya? Ambil kaosnya, ambil baksonya. Silakan, bos. Setelah teman-teman melihat video yang ditampilkan barusan dan itu merupakan video nyata teman-teman, teman-teman mungkin akan bertanya, apakah diperbolehkan bagi-bagi kaos, di mana menurut undang-undang di tahun 2018 pembagian kaos boleh dilakukan tetapi nominalnya maksimal hanya 60.000 per barang. Tetapi di tahun 2023 itu diubah, nominalnya bisa sampai 100.000. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa yang disorot adalah pasangan 02, kenapa tidak 01 ataupun 03? Mungkin itu semua terjadi karena pasangan 02 lebih sering melakukan hal itu ya teman-teman, yaitu membagi-bagi kaos. Bahkan bagi-bagi kaos itu juga terjadi di kampanye Akbar. Bahkan menurut pengakuan beberapa orang yang datang ke kampanye Akbar, mereka juga menerima uang tunai. Entah salah ataupun entah benar, biarkan masyarakat yang menilai. Berbagai macam komentar pun timbul. Banyak orang yang merasa heran dan juga bertanya-tanya. Seperti ada yang berkata, coba dipikir duitnya dari mana? Kalau bukan dari korupsi. Dan kalau kita berbicara mengenai korupsi, sepertinya hal itu tidak terjadi teman-teman. Karena uangnya terjadi sebelum pemilu selesai. Jadi kemungkinan besar adalah uangnya berasal dari orang-orang yang kaya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah korupsi tidak akan terjadi? Apakah mereka bisa menjaga? Pemerintah akan menjamin tanpa ada korupsi selama 5 tahun ke depan? Ini akan menjadi suatu pertanyaan karena uang yang dikeluarkan sebelum pemilu sangat banyak ya teman-teman. Meskipun ada yang memakai uang pribadi, ada yang tidak. Jadi bagaimana komentar dari teman-teman? Bahkan aksi yang dilakukan oleh pasangan 02 menimbulkan protes dari berbagai macam guru besar ataupun para guru yang ada di dunia universitas. Bahkan hal itu juga disampaikan oleh Mahfud MD. Ada yang secara terang-terangan pihak pemerintah ataupun aparat pemerintah meminta agar membuat statement terhadap ucapan-ucapan positif kepada pemerintah, dan hal itu diungkapkan oleh beberapa rektor yang ada di negara Indonesia. Sangat miris jika ini telah terjadi, tetapi pada kenyataannya kasus ini tidak diusut sampai tuntas. Sangat disayangkan. Padahal hal itu menjadi suatu pelanggaran jika diusut. Sekedar informasi saja, sampai-sampai para akademisi Indonesia juga membuka suara. Seperti salah satunya adalah seseorang yang mempunyai nama Ibu Koni. Dimana mungkin teman-teman akan bertanya, siapa itu Ibu Koni? Sekedar informasi saja, riwayat singkatnya akan ditampilkan di video ya teman-teman. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Tetapi menariknya, Ibu Koni ini mengungkapkan kepada publik secara terang-terangan bahwa ia diminta oleh seseorang pengaruh Indonesia agar mendukung pasangan 02. Dan orang itu mengatakan bahwa Prabowo hanya bisa bertahan 2 tahun saja. Selanjutnya akan dipegang oleh Gibran. Ibu Koni merupakan seseorang yang terpercaya dan bisa dipercaya oleh Indonesia karena telah berjasa bagi negara Indonesia. Menariknya, Ibu Koni mengatakan dengan sangat jelas. Ibu Koni mengatakan bahwa tidak mungkin nama dari Prabowo bisa bertahan 2 tahun, pasti jauh lebih singkat. Ibu Koni juga menyindir nama dari Bapak Joko Widodo berani meninggalkan partainya yang telah mendidik dan membinanya sampai saat ini. Apalagi hanya nama dari Prabowo, maka itu sangat mudah untuk diusir, kata Ibu Koni. Teman-teman bisa melihat videonya setelah ini. Jadi setelah teman-teman melihat video ini sampai ini, semoga bisa memberikan perspektif baru. Perbedaan pilihan di dalam pemilu 2024 sangat diperbolehkan.
dan kita berharap agar pemilu 2024 bisa berlangsung secara damai. Jika teman-teman mempunyai pendapat, coba dong tolong tulis di kolom komentar. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mau. Itu artinya Bapak relatif aman karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres 3 kali. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak.